Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir di STT Terpadu Nurul Fikri di mata kuliah Sistem Integrasi, Program Studi Sistem Informasi dan Teknik Informatika. Materi atau perkuliahan Sistem Integrasi ini adalah akan membahas tentang Enterprise Application Integration yang meliputi tentang aplikasi-aplikasi yang ada di dalamnya, kemudian juga teknologi middleware, kemudian tentang database system, dan juga tentang IT infrastruktur dan manajemen yang akan mendukung proses integrasi sistem dalam suatu organisasi dan perusahaan. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Sirojul Munir. Untuk materi integrasi sistem kali ini saya akan bahas tentang bagaimana implementasi microservice menggunakan Java Spring Framework. Untuk implementasi ini saya bagi menjadi dua bagian ya. Bagian pertama saya ingin memperkenalkan teknologi atau penggunaan Spring Framework ya, bagaimana membuat kode program Spring Framework. Nanti dilanjutkan dengan bagaimana untuk membuat suatu microservice ya yang langsung terhubung ke sistem database. Untuk bagian pertama ini akan diperkenalkan bagaimana cara instalasi dan juga bagaimana bekerjanya sebuah microservice sederhana. Jadi microservice ini adalah sesungguhnya adalah suatu bagaimana nanti kita akan membagi atau membuat suatu layanan atau yang disebut dengan service ya menjadi layanan-layanan yang lebih kecil, yang bersifat kecil atau micro di sini, sehingga nanti lebih ringkas, lebih ringan ya, dimana aplikasinya nanti saling terkoneksi beberapa microservice misalkan ya, dengan prinsip kemudahan dalam pengembangan aplikasi adalah mudah dilakukan maintenance ya. Jadi harus dipahami prinsip-prinsip ini, yaitu prinsip maintenance, bagaimana kode program mudah dilakukan maintenance ya, karena tadi sifatnya micro, kecil gitu ya. Kemudian juga dia terbebas dari platform independent software atau disebutnya independent software, terbebas dari platform-platform yang spesifik ya. Jadi nanti ketika diterapkan bisa menggunakan platform yang berbeda-beda. Bagaimana kita menerapkan nanti misalkan dengan Java misalkan, atau dengan Python, atau dengan bahasa pemrograman lainnya nanti yang bekerja sebagai sebuah microservice. Tentu saja harus diperhatikan secure ya, dan reliable dan mudah diaksesnya. Dan kemudian juga microservice ini adalah sangat mengadaptif ya terhadap perkembangan teknologi baru ya. Misalkan ada teknologi hal baru ya, contohnya misalkan ada teknologi untuk sistem database-nya misalkan GraphQL misalkan ya. Nah, itu mudah diadaptasi gitu ya. Jadi di sini dilihat dari strukturnya, nanti ada klien yang mengakses API, Application Program Interface, dan juga ada kontainer di sini ya. Kontainernya nanti bisa masing-masing berbasis Java atau Python dan seterusnya ya. Nah, nanti microservice ini akan mengakses suatu repository data atau penyimpanan data ya. Dia bisa berformat NoSQL ataupun SQL RDBMS gitu ya. Jadi di sini arsitektur microservice sesungguhnya adalah seperti ini nanti ya. Jadi UI atau aplikasi front end lah, katakanlah front end, entah nanti bisa berbasis suatu platform mobile misalkan, atau platform web ya, atau bahkan device gitu, IoT misalkan ya. Nanti dia akan mengakses suatu service-service yang sifatnya kecil disebut dengan microservice. Nah, microservice ini nanti akan mengambil data dari sumber data ya, baik berupa text file atau database gitu ya, sehingga nanti mudah didistribusikan, diakses oleh aplikasi gitu ya. Nah, nanti tunggu saja. Microservice ini menggunakan teknologi REST biasanya ya. Nah, REST ini nanti metodenya menggunakan HTTP. Nanti ada beberapa function atau metode seperti get, post untuk mengakses data ya. Operasi untuk create, read, update, delete bisa lewat suatu API ini yang disebut dengan microservice ya. Jadi microservice itu membagi menjadi fungsi-fungsi yang lebih kecil.
Bayangkan aja misalkan ada tabel-tabel di dalam database, misalkan tabel akunting, tabel produk misalkan, atau tabel pemesanan misalkan. Nah, semuanya adalah bisa dipisah-pisahkan pengembangannya dalam suatu layanan yang disebut dengan microservice gitu ya. Nah, untuk kali ini saya akan menjelaskan tentang microservice menggunakan Java Spring Framework. Jadi Java Spring Framework adalah suatu framework web berbasis Java ya, berbasis platform Enterprise Edition ya, yang memang Enterprise Edition banyak berfokus ke pengembangan aplikasi. Awalnya adalah web ya. Nah, nanti sini dia dikembangkan di atas platform J2EE ya. Kemudian dia open source ya, berlisensi Apache 2.0. Kemudian juga telah menerapkan teknologi inversion control dan teknologi dependency injection. Bagaimana nanti kita bisa menginjek suatu service atau layanan ya, atau suatu annotation, nanti yang digunakan annotation untuk menginjek objek gitu ya, sehingga mudah dalam inisialisasi instan objeknya misalkan gitu ya. Tentu saja dia menggunakan pola MVC, model view controller, dengan memisahkan model sebagai data, kemudian view sebagai tampilan, controller yang menghubungkan antara model dengan view ya. Dan juga sudah mensupport data akses yang banyak ya untuk proses transaction, juga menggunakan library JDBC atau konsep pola desain data akses objek atau DAO, atau juga object relational mapping, saling XML dan lain-lainnya ya. Semuanya sudah disupport, sehingga nanti untuk integrasinya atau penggunaannya hanya menyertakan library-nya saja nanti dalam suatu skeleton project misalkan gitu ya. Nah, ini di gambarannya arsitektur dari Java Spring Framework ya. Jadi ya kita bisa buat microservice yang nanti bisa diakses sebagai API ya. Kemudian nanti yang end usernya bisa berupa browser, web misalkan, atau mobile app, atau bahkan devices gitu ya. Nanti semuanya ini akan mengakses suatu database penyimpanan biasanya ya. Oke, untuk bagian pertama ini saya akan menjelaskan bagaimana proses instalasi aplikasi Java Spring Framework menggunakan Spring Boot ya. Spring Boot ini sebenarnya adalah suatu bagian dari framework Spring yang dapat digunakan untuk membuat aplikasi standalone ya, berbasis standalone Spring application seperti microservice nanti bisa kita buat dengan Spring Boot ya. Ini kemudahannya adalah ketika mulai coding enak gitu ya, konfigurasinya dengan starter yang sudah disiapkan dan bersifat minimal, tinggal milih platformnya aja nanti yang mau kita gunakan apa. Dan juga sudah untuk yang aplikasi berbasis web sudah embed untuk web kontainernya, jadi nggak perlu lagi kita install web server atau seperti ya, jadi web server terpisah ya. Jadi sudah jadi satu bundle ya, dengan web container yang bisa pakai, bisa Apache Tomcat atau Jetty nanti ya. Dan juga tadi ya tentu saja sudah bisa diintegrasikan dengan library J2EE lainnya, seperti bagaimana nanti atau koneksi ke database ya dengan MySQL misalkan, JDBC-nya MySQL, kemudian juga library lainnya yang dibutuhkan ketika untuk pengembangan mensupport pembuatan microservice gitu ya. Oke, untuk memulai codingnya, jadi tadi ya kita harus akses dulu nih starspring.io. Kita bisa akses halaman website ini. Saya buka aja browsernya ya untuk mengakses starspring.io. starspring.io. Nah, ini adalah halaman untuk membuat skeleton project ya, yang nanti bisa sederhana maupun kompleks gitu ya. Nanti projectnya ini kita bisa pilih apa teknologi versioningnya ya, atau update-nya ya. Nanti bisa menggunakan Gradle, biasanya Gradle ini untuk aplikasi berbasis mobile ya. Nah, tapi sekarang bisa Gradle Groovy atau Gradle Kotlin, misalkan ada mengembangkan pakai Kotlin, atau biasanya saya pakai yang web itu pakai Maven. Nah, karena akan membuat API, saya pilih Maven. Language-nya bisa pakai Java, Kotlin atau Groovy ya. Nah, di sini sudah dipilihkan yang snapshotnya, yang pilih yang versi stable misalnya 3.0 gitu ya. Nah, nanti kita define aja nih kita mau buat apa. Misalkan kita akan buat
apa di sini, misalkan .NET Nurul Fikri misalkan. Nah, misalkan kita bikin suatu artifact project namanya misalkan NFIPI misalkan ya. Nah, nanti di sini kasih nanti package-nya di sini net notification NFIPI gitu ya. Nah, untuk packaging-nya bisa kita pilih yang Word ya. Untuk Java-nya bisa saya pilih 19 atau 17 di sini ya. Ini saya pilih default aja di sini Java-nya. Kemudian juga ada dependensinya nih untuk membuat suatu microservice berbasis Java ya. Kita perlu tambahkan sini library web saja sini ya, tambahkan web Spring Configurator Processor sini web. Nah, untuk yang lainnya nanti bisa kita tambahkan dalam konfigurasi XML-nya, nanti bisa langsung, nanti dia akan mendownload langsung library yang dibutuhkan. Oke, kalau sudah ini tinggal di download aja di sini ya. Oke, ini saya pakai 19 atau 17 ya. Saya coba dulu 17 dulu ya, versi 17 ya. Atau langsung 19 saja ya. Oke, saya langsung 19 karena saya ada di komunitas, saya ada Java SDK 19. Kalau sudah di generate aja di sini ya. Nah, nanti di download ini ya. Filenya nggak besar ya. Coba kita lihat di sini ukurannya kecil sekali. Ya, nanti hanya 62 KB ya. Nanti yang besar adalah ketika menarik library-nya ya, pluginnya ya. Oke, nah, untuk membuat atau mulai coding microservice dengan Java Spring Framework ini, yang kalian butuhkan ada tadi yang pasti sudah terinstall Java. Ya, jadi di komputernya sudah kita install Java ya. Misalkan di sini di dalam directory Java bisa kan ada Java 19, Java 11 atau Java 15 dan seterusnya sudah diinstal. Kemudian juga disarankan menginstal IDE Integrated Development Environment ya. Contohnya saya pakai Intel IJ. Nah, Intel IJ ini adalah Integrated Development Environment. Silakan bisa di-download di sini di Intel IJ. Ya, jadi ada Intel IJ download. Nah, di sini dia bagian dari JetBrains.com. Jadi sini adalah penyedia software-software apa namanya IDE tergantung nanti apa yang kita gunakan ya. Contohnya untuk Java ada Intel IJ. Nah, silakan di-download di sini ya, versi community berbasis Windows, Mac atau Linux sesuai dengan komputer kalian masing-masing gitu ya. Oke. Nah, setelah di-download nanti diinstal, coba ya. Nah, ini kalau edisi untuk student itu bisa free ya, nanti harus registrasi dulu, buat akun, pakai akun ACID ya, nanti itu registrasinya fee setahun ya, sebagai student gitu ya. Kalau saya sebagai lecturer di sini juga free gitu ya. Kemudian baru kita panggil Intel IJ ini, saya sudah buka nih. Nah, tapi kemudian tadi yang hasil downloadnya dulu ya. Nah, ini NFIP ini saya pindahkan aja, saya letakkan dalam suatu folder development saya di sini di dalam directory D, di dalam folder apa ya, di sini web app ya, sini web app saya paste di sini. Nah, ini NFIPI saya ekstrak ya. Ya, silakan ekstrak di sini. Ya, ekstrak tuh langsung aja ya. Oke. Nah, setelah diekstrak nanti baru kita buat ke kode program kita ya. Di sini ada NFIPI sudah ada ya. Nah, ini kita buka aja di sini di Intel IJ. Ini Intel IJ-nya sudah kita buka, sudah terbuka. Kita buka, berikutnya adalah NFIPI yang sudah saya ekstrak di sini. Nah, untuk selama membuat coding ini kalian pastikan internetnya bisa connect ya, karena dia akan mendownload library-library yang dibutuhkan. Jika pertama kali menggunakan dia agak lama, dia nanti akan mendownload dulu library-nya ya, Java-nya ya. Namun kalau sudah pernah buat ya, nanti dia akan di cache di lokalnya, berarti nggak terlalu lama nanti gitu ya. Oke, di sini saya lihat, kita lihat sini ya, aplikasinya
sudah ada di sini ya. Oke. Jadi ada konfigurasi source, ada Java di sini, sudah ada apa namanya file yang pertama kali dijalankan yaitu servlet initializer. Nah, jadi ya Spring itu sudah minimal konfigurasi. Jadi konfigurasinya sudah dibuatkan sedemikian rupa. Nah, jadi kita hanya sedikit nanti konfigurasinya, ya minimal sekali. Oke, baik. Nah, ini JDK-nya is not defined. Nah, kita harus set up JDK-nya. Nah, kita mau pakai JDK versi berapa? Di sini versi 19. Saya di sini masukkan aja ya. JDK 19. Ya, jadi saya pakai Java yang 19 gitu ya. Atau kalau ingin mengecek di sini ada diklik di project sini ya di file, di file di sini ada setting, di sini bisa dilihat nanti projectnya pakai apa itu ya. Nah, di sini di setting, di sini ada bagian build, execution, deployment di sini. Kemudian ada compiler. Nah, nanti di sini bisa pakai compiler, kita cek di sini pakai apa. Java compilernya. Nah, nanti di sini ketahuan nanti versi berapa yang kita gunakan di sini ya. Di sini bisa versi 19 contohnya tadi ya, Java 19 ya. Sini tambahkan. Oh, sorry. Nah, ini nggak usah diubah ya karena tadi udah disetting ya Javanya. Nah, ini ada versinya, versi 17, 19 ya. Nanti bisa disetting di situ ya. Saya close aja. Nah, kemudian ini untuk projectnya nanti bisa di running langsung. Nah, tapi tadi ya kita lagi menunggu ini nih download library-nya di sini ya. Indeks JDK-nya tadi karena pakai 19 gitu ya. Jadi karena saya tadi menggunakan JDK yang baru ya, jadi press ya, jadi menunggu selama beberapa waktu untuk mendownload ya, sehingga nanti kalau sudah ready ini tandanya sudah bisa di play di sini. Nah, ini bisa kita running aplikasinya ya. Yang running nanti kita buka browser ya, di sini di allow aja sini ya, akses. Oke, akses. Nah, dia akan ada di bawahnya ada window untuk menjalankan program. Ya, perhatikan di sini Tomcat web servernya dia berjalan di port 8080 ya. Jadi ini kita buka browsernya ya, localhost 8080. Nah, ini berarti sudah jalan nih ya, sudah jalan aplikasinya ya. Nah, misalkan ada kendala nih di port 8080, misalkan sudah ada suatu aplikasi yang berjalan di dalam environment komputer, misalkan misalkan di dalam environment komputer kita, misalkan contohnya apa ya? Contohnya mungkin Oracle ya. Oracle tuh pakai portnya juga karena ada klien berbasis web, dia menggunakan port 8080. Nah, untuk itu harus kita ubah, misalkan ya portnya kita ganti. Misalkan di sini cara menggantinya di source main resources, di sini ada application properties server titik port, kita ganti 888 misalkan ya. Kita stop dulu. Nah, ini kita running ulang, berarti kita akan dijalankan di server di port 888 gitu ya. Oke, nah, perhatikan di sini portnya 888. Nah, di sini kita aksesnya sekarang 8888 gitu ya. Jadi jika ada kendala terhadap port, bentrok atau apa, bisa diubah gitu ya. Berikutnya misalkan saya contohkan coding sederhana di sini untuk membuat suatu API ya, suatu REST gitu ya, REST controller. Jadi kita harus buat berbasis controller. Di sini kita buat aja misalkan suatu file baru Java class, misalkan namanya hello controller ya. Jadi karena MVC ya, model view controller. Controller ini adalah yang menjembatani antara user and user dengan aplikasi ya. Jadi dia akan mengakses URI-nya atau URL-nya lewat suatu controller settingannya nanti ya. Kita bikin dia kelas, jadi nanti di sini kita buka yang seperti ini. Nah, ini kita buat REST
controller di sini ya. Jadi ini menggunakan annotation REST controller gitu ya. Nah, nanti kita buat suatu fungsi sederhana publik. Nah, ini memang harus berbasis Java ya. Jadi pastikan kalian sudah belajar Java dulu nih, karena kita memang core-nya adalah Java. Jadi asumsinya yang belajar apa namanya Spring Framework ini ya, sudah sedikit-sedikit paham tentang Java lah gitu ya. Misalkan hello ya, say hello misalkan. Nah, seperti ini misalkan. Nah, nanti return new string selamat belajar Spring Framework misalkan ya. Oke, nah ini nanti harus diakses karena REST ya. REST itu suatu teknologi yang berjalan di HTTP, maka dia akan diakses lewat URL. Nanti kita mapping juga nih. Jadi ada request mapping di sini. Ya, request mappingnya apa? Misalkan kita set sebagai hello misalkan. Ya, URL-nya hello. Ya, ini kita run aja, stop dulu dan run. Oke, kalau sudah jalan ya, nanti URL-nya berarti localhost 888/hello. Gitu ya. Kita bisa akses sini /hello. Nah, selamat belajar Spring Framework gitu ya. Sudah bisa kita buat seperti ini nih ya. Oke, ini hanya string biasa sederhana gitu ya. Oke, saya lanjut sedikit lagi. Misalkan kita akan membuat suatu model ya. Kita harus bikin model nih ya. Nah, model yang menyimpan data nantinya ya. Nanti datanya bisa kita mapping ke suatu sistem penyimpanan, bisa file atau database gitu, atau bahkan web service lainnya misalkan ya. Nah, ini kita buat aja. Biasanya saya pisahkan package-nya, kita buat package dulu namanya models. Nah, di dalam model ini kita buat suatu kelas ya. Misalkan menyimpan data apa nih? Ya sebenarnya entity bin ya, suatu bin gitu ya. Misalkan kelasnya namanya adalah suatu customer misalkan ya, customer gitu ya. Nah, ini kita sebenarnya membuat suatu bin ya. Nah, ini biasanya saya implement serialization ya, ya. Nah, ini artinya nanti bahwa datanya bisa kita sharing lewat stream ya, lewat jaringan ya, sehingga bisa diproses apa namanya, diubah datanya, diakses datanya dengan serialisasi ini ya. Nah, misalkan kita datanya apa aja sih, misalkan private, integer, misalkan ID gitu ya. Nah, kemudian ada private, string, kode, misalkan nama kode customernya, misalkan private, string, alamat, nama customernya, misalkan private, misalkan ini yang ada date-nya ya. Kita coba yang ada data, yang ada tipe data misalkan umur ya, contohnya private string tanggal lahir ya, date aja deh, date, tanggal lahir atau ya ini alamatnya deh ya, string semua dulu deh ya, alamat gitu ya. Oke, nanti kita buat konstruktornya. Jadi dalam kita akan membuat suatu bin istilahnya kalau di Java ya, suatu instan nanti objek yang akan suatu kelas yang kita akan mapping ke suatu penyimpanan data ya. Untuk syaratnya harus di serializable, kemudian juga berikutnya adalah komponennya harus punya konstruktor kosong ya. Ini konstruktor kosong berarti kita tidak perlu buat inisialisasinya, konstruktornya minimal ada yang kosong, kemudian ada generate dulu getter setter untuk bisa mengaksesnya. Nah, ini ada getter setter, get and setter, get untuk mengambil, setter untuk mengset. Nah, satu lagi is to string, generate to string. To string itu nanti mana yang mau dicetak datanya ya, boleh pilih semua. Oke, misalkan. Nah, sudah. Nah, ini kita gunakan langsung ya di controller, misalkan di sini.
di hello control yang tadi, yang misalkan kita buat yang sederhana aja ya, misalkan kita buat data publik tadi namanya customer ya, customer get customer misalkan ya, gitu ya. Nah customer ini merah berarti kita harus import, kontrol spasi aja, nanti akan kita enter import gitu ya. Kita bikin objek customer obj misalkan new customer. Nah ini berarti mengakses konstruktor kosong tadi ya, objeknya kita set ID, ya ini setter getter misalkan sesuai tipe datanya, set kode misalkan kode customer C001, kemudian objek set nama misalkan namanya Ahmad Imaduddin misalkan. Nah, obj set alamat misalkan Depok gitu ya. Nah, oke. Ini kita balikin return obj misalkan ya. Oke. Nah, oke. Nah, nanti kita ngaksesnya bagaimana? Bisa pakai get mapping ya. Kita kasih namanya misalkan slash customer gitu ya. Gitu ya. Nah, nanti kita coba stop dan run nanti ya. Oke, ini hanya satu data ya berarti ya. Nanti kita coba untuk ambil banyak data. Oke, tidak ada error ya. Misalkan langsung aja localhost 88 customer ya, customer. Nah, ini sudah pakai formatnya sudah format JSON gitu ya. Nah, defaultnya JSON. Nah, ini contoh raw datanya ya. Ini mudah ya membuat suatu fungsi yang nanti kita ambil datanya gitu ya. Nah, ini contoh membuat satu data ya. Nah, saya contohkan lagi satu data dengan data yang banyak ya. Nah, berarti kita harus bikin kumpulan data dari customer. Misalkan di sini saya define list yang menggunakan Java util. Ini adalah list dari customer. Misalkan list customer gitu ya. Nah, ini saya inisiasi. Nah, misalkan saya bikin function di sini public customer list ya. List kumpulan dari customer ya, get all customer misalkan ya. Nah, ini belum ada argumennya ya. Nah, saya masih langsung seperti ini. Nah, kita tadi list customer tadi kita inisiasikan dengan array list. Array list ini adalah implementasi dari collection class list gitu ya. Nah, nanti kita define di sini. Nah, nanti objeknya kita bikin deh. Misalkan ada 3 data ya. Ini data pertama saya ambil dari sini. Ini data pertama, data kedua, data ketiga ya. Saya bedakan nih objek 1 misalkan. Nah, ini objek 1 semua. Objek 1. Objek 1 ya. Nah, mungkin kita buat objek kedua ya, misalkan ini objek kedua semua. Nah, misalkan nomor 2 lah ya. Nah, misalkan customer 02 ya. Misalkan Susi Herawati misalkan ya. Nah, misalkan alamatnya Bekasi misalkan ya. Kemudian objek 3 misalkan kita buat objek 3-nya misalkan 3 misalkan C03 misalkan namanya Marlina Ekawati gitu ya. Nah, ini Jakarta misalkan ya. Nah, sudah ada objek 3 objek. Nah, kita masukkan ke dalam list. Nah, list ini tadi ya implementasi dari list collection class interface diimplementasikan ke suatu kelas yang namanya array list ya. Nah, list kita mau add aja langsung sini metodenya, nambahkan objek 1. Nah, ini kita tambahkan objek-objek yang tadi ya. Nah, objek 1, objek 2.
3 ya. Nah, kita balikin fungsinya di sini return list customer. Oke. Jadi kita bikin kumpulan dari objek-objek customer ya. Nah, ini kita tambahkan URI-nya di sini ya. Routingnya ya. Kalau di konsep bahasa pemrograman lain mungkin ada konsep namanya routing di sini. Itu di Django Framework Python atau di PHP Laravel ya. Nah, misalkan nih customer nih saya tambahkan customer ku misalkan ya, atau all customer misalkan ya, all customer itu ya, ini URL misalnya gitu ya. Nah, nanti tinggal di running aja. Nah, di running nanti bisa diakses langsung. Nah, nanti diakses lewat browser. Ya, tadi apa? All customer. Nah ya, ini juga berbuat XML semua. Kalau datanya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini data yang akan di-share ya dalam suatu environment microservice tadi ya. Ya, tadi jadi microservice-nya dibuat pakai Java misalkan di sini. Nah, microservice-nya atau tadi ya di sini. Nah, ini. Nah, nanti diambil dengan metode get gitu. Tadi get mapping ya, get mapping ya, itu pakai get diambil datanya dari ini belum ke database ya. Masih langsung di situ datanya saya buat di share lewat URL di sini ya. Nah, untuk mengakses API-nya nanti untuk menguji dalam lingkungan environment development bisa juga pakai browser atau aplikasi tambahan. Biasanya aplikasi itu adalah Postman nanti ya. Menggunakan Postman. Postman sekarang sudah ada versi desktopnya, sudah tidak nempel lagi di Google Chrome, di browser Google Chrome, dia sudah ada aplikasi desktop sendiri ya. Per 2022 ya sudah di close ya, tidak nempel lagi di Chrome, dia sebagai suatu desktop aplikasi gitu ya. Nah, ini saya sedang menjalankan Chrome gitu ya. Postman ya, aplikasi Postman nanti bisa di-download dulu di sini. Ya, untuk download Postman-nya nanti kalian bisa cari di sini, download Postman. Jadi Postman ini aplikasi yang untuk menguji API ya. Nah, nanti di sini kalian bisa coba untuk API yang kalian buat, pakai apapun API yang dibuat ya. Contoh yang ini pakai Java ya. Nah, misal pakai Python, pakai Flash atau pakai Laravel, misalkan pakai Lumen atau yang terbaru ya, atau framework lainnya ya. Nanti tinggal download, diinstal sesuai dengan komputer masing-masing gitu ya. Nah, ini aplikasi Postman-nya ini. Nah, nanti kita buat aja environment baru di sini, new apa ya, new project gitu ya. Nah, kalau di sini ada create API ya di sini. Nah, ini silakan di plus aja ya, di sini plus gitu ya. Nah, di plus ini saya yang lama ini saya close aja. Nah, ya, misalkan kita tadi apa? URI-nya di sini ya. URI-nya misalkan localhost 888 hello tadi ya. Nah, send dia hanya string sederhana tadi ya. Nah, selamat belajar Spring Framework ya. Nah, yang tadi ya, tadi ada customer send. Nah, ini masih get nih, kita pakai get ya. Kita belum implementasikan nanti metode-metode yang ada di sini, put dan seterusnya gitu ya. Mungkin put get post kita akan coba ya nanti ya. Ini delete juga ya, ini contoh mengambil ya. Kalau yang all customer tadi. Nah, jadi untuk belajar atau mengimplementasikan atau mendevelop microservice dengan Spring Java ya, jadi salah satunya kalian harus install Postman untuk mengujinya. Jadi mengujinya tidak harus menggunakan browser, bisa juga menggunakan ini ya. Nah, demikian ya untuk kali ini, untuk penjelasan tentang bagaimana mengimplementasikan baru tahapan instalasi ya. Di tahap pertama ini saya janjikan baru tahapan instalasi Java Spring Framework ya. Ya, kita coba tadi instalasi dengan langsung dari start.io-nya ya, langsung download, langsung kita buat environment. Nah, ini contoh codingannya gitu ya. Baik, nanti contoh codingannya akan saya share di GitHub saya. Untuk sesi
pertama ini ya untuk microservice dengan Java saya cukupkan. Nanti kita akan bersambung di sesi kedua. Kita akan coba konekkan Spring Framework kita microservice dengan Java dengan connect ke suatu sistem penyimpanan database, misalkan nanti MySQL gitu ya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya, subscribe, like, and share videonya.